3 line up Stand Up Fest 2025. Anjay, ada satu lagi ngintip di situ. Faisal Agung. Dia juga line up Stand Up Fest 2025, tapi dia bukan line up Comikaze yang akan berangkat ke Yogyakarta. Comikaze, betul. Ada Arif Brata, ada Abraham Tino, ada Firza Logika, ada Ristek, ada Rais Marasabesi, dan ada komika dari Jogja. Oh, itu yang masih tanda tanya posternya. Sri Sultan. Oh, sudah. Gubernur. Itu gubernur. Oh, itu gesturnya. Ya, bukan. Bukan ya? Jadi kalau misalnya lu mau sikat tiketnya, silakan aja Comikaze. Bayangin itu nama-nama tadi Arif Brata, Abraham Tino, dia, Rais, Ristek, itu pada ke Yogyakarta. Ini bakal Oke, berarti satu tiket Rp200.000, 2 tiket Rp300.000, live streamingnya Rp150.000. Show-nya sendiri adalah tanggal 20 September 2025 jam 7:30 malam di gedung pertunjukan FBS UNY. Ini dia posternya. Pak. Ada di situ. Kan langsung resat gitu, langsung keluar. Emang mau mukul aja berarti itu. Iya. Ketutup mau poster. Kan bisa di sini ya. Nah, kebetulan yang berangkat ke Jogja itu adalah line up Stand Up Fest juga dan berprestasi. Pada nonton ini nggak? Nonton setnya Ristek? Iya, nonton. Lucu banget. Gua nonton. Gua kan datang cuma hari ketiga. Iya. Kita recap deh. Hari 1, hari 2, hari ketiga. Oke, siap. Anda kan hari terakhir, Anda hari keberapa? Hari terakhir. Saya juga hari terakhir. Anjay. Hari terakhir semua. nih. Hari pertama favoritnya siapa? Hari pertama untuk outdoor dibuka dengan opener paling pertama. Itu lucu langsung. Itu lucu langsung, Bang. Siapa itu? Rizal. Siapa? Rizal Jahit. Rizal Jahit. Pecahkan dia. Rizal Zaid ini yang guru apa ya dia? SLB ya? Iya. Oh, dia langsung ngebuka hari pertama pecah langsung katanya. Buka karena orang mungkin tidak ada ekspektasi juga, Ya. tidak ada apa-apa tiba-tiba naik dan membahas mungkin sekitar dulu gitu, habis itu masuk ke materinya dia. Pecah karena karena orang-orang kan masih belum siap itu ya. Tiba-tiba materinya lumayan dark juga itu ya. Tapi Sama dia nating tulus banget. Nah, kayaknya kuncinya tuh kalau di outdoor harus aminin dulu deh. Betul. Kita kayak Betul. Berat. jangan langsung setlist kayaknya. Iya. Kita ada yang pernah manggung luar? Panggung luar? Enggak pernah. Lu pernah panggung luar? Saya belum. Gue juga belum. Lu? Saya belum. Belum. Berarti kita nggak berhak untuk menggambarkan betapa berat. Paling cuma dari sudut pandang kita yang nontonin aja ya. Iya. Soalnya panggung luar itu siapapun yang berhasil memecahkan itu juga bukan komika main-main. Gue pernah ngeliat Rin Hermana bikin pecah panggung luar waktu stand up 2023. Terus Nuri Zafira pecah di luar 2023. Gila sih. Iya, makanya pas nonton yang 2023 tuh ini kalau di dalam pecah banget nih. Iya. Dan akhirnya dibawa bener. Iya, bener. Dibawa ke dalam. Bawa ke dalam tuh. Terus kalau panggung luar lu siapa hari pertama? Katanya kan lu sama Faisal sama Fajar 3 hari nonton. Tapi dia panggung hari kedua. Yang pertama tuh Rizal juga karena lucu banget, Mas. Rizal? Iya, Rizal tuh masuk, pecah. Ada punchline yang nggak begitu kuat. Dia langsung ngomong, namanya juga opener, berharap apa sih? Gitu. langsung ngomel-ngomel. Iya, berharap apa punchline saya gitu. Namanya opener. Terus ada yang ngebahas kalau nggak salah ya, ini kayaknya ditulis atau memang nemu di sana. Dia bilang, berharap apa nih punchline-nya? Orang saya nampil nih, penonton masih di rumah nontonin story stand up Indo. Utarakan. Iya, utarakan pada semua. Iya, kan banyak banget tuh. Itu Pandu siapa? Pandu Dunia, anak Jogja. Oh Jogja iya, ya Pandu. lucu banget itu. Lucu banget. Berarti kan baru hari itu dia tulis itu kan. Baru terpikir. Oke, kalau panggung dalam? Siapa dulu? Jawab. Lu deh gantian. Panggung dalam. Hari pertama ya? Hari pertama. Semua bagus semua ya, tapi menurut gua yang gua happy dan terhibur, Mas, nonton Om Bin. Bintang. Benar. Karena gua nonton Om Bin tuh merasa nonton pertama kali stand up di Metro gitu, dan pertama kali hal yang membuat gua jatuh cinta sama stand up tuh itu gitu. Oh gitu. Oh iya sih ya. Karena polanya kayak ngeliat Om Bin waktu zaman Metro dulu gitu. Oh gitu ya. Suka nyanyi gitu ya. Berarti kuat banget ya. Dia tidak ada penekanan di punchline. Keren. Dia cuman
kita udah tahu, oh ini punchline ke sini, tapi tetap ketawa ya. Ketawa. Diulang-ulang tapi tetap ketawa gitu. Keren. Kalau lu panggung dalam? Kalau panggung dalam hari pertama berarti itu Ardit kalau nggak salah hari pertama ya? Bang Ardit ya. Oh iya benar. Ardit. Ardit dari waktu masih open mic di sini lucu banget sih. Iya lucu banget. Yang ngomongin apa ya dia ya? Beatnya tuh apa sih? Dia stand up di ini gereja kalau nggak salah ya? Set. Ada dia. Iya ada itu. Set. Oh, set. Iya, itu yang set itu. itu. Yang itu, yang Itu set. Itu lucu nempel gila di kepala sih. penonton Itu lucu sih gila. kayaknya itu set. AB juga show 1 kan? Iya. Hari pertama kan? Betul. Oh, iya benar. Iya, hari pertama. Rangkaian orang-orang yang mulutnya vup itu dia hari pertama. Ada banyak banget orang yang bilang sepanjang mereka nonton AB paling strong, AB paling kuat tuh AB Stand Up Fest kemarin. Katanya gitu. Sama ini ekot dia tiba-tiba. Gini. Lah, kok ada ekot dia orang ini? Oh, jarang banget kita ngeliat dia. Iya bener. Terus gesturnya dia yang walaupun marah tetap kayak ini orang nggak keren gitu jatuhnya. Iya. Terus ada punchline yang kayaknya penonton tuh agak ragu ketawain. Iya. Penonton dikata-katain gitu. Kayak gitu, come on man, gitu kan Iya, tangannya dia, iya. ayolah gitu. Jadi orang makin ketawa gitu. Iya, iya. Oh, sama kayaknya Bang Abi yang pertama kali ngebuka tentang Bahlil kayaknya dah. Ada lagi nggak sebelum itu? Oh, setelah itu pada ngomongin Iya, Fadil habis ya? itu Iya. kita ngomongin tuh langsung kena gitu. Iya. Kita mengambil dulu nih. Iya. Itu lucu banget. Iya, iya, itu Wah, sih, lucu setnya banget. sih. Ada Iya. satu beat tapi kayaknya jangan dah lucu banget. Iya, nanti udah tonton mungkin dibawain sama dia. Iya, Mungkin. mungkin Lucu ya, banget itu. dibawain. Iya. Kok si AB itu warna komedinya sih emang cocok sama komikasi juga sih, emang mulutnya sembarangan modelannya juga. tuh memang di situ. Nah nanti lu nonton aja langsung lah di Jogja lah. Beruntung lu bisa disamperin. Sebenarnya Jogja kan rumahnya dia ya, tapi dia juga jarang kan. Iya, iya. Nggak selalu main. Jadi nanti lu tonton lah di situ. Hari pertama, Oh, Bang headlinernya siapa? Oh, Popon bukan. ya? Headlinernya Bang Pras. Oh iya Bang Pras. Tapi gue pengen notice yang Bang Popon tuh lucu banget juga. Iya, Popon juga. Popon kemana sih? Ngomongin, dia kan waktu itu bermasalah sama dokter. Masuk-masuk pakai baju dokter. Aduh lucu banget lagi anjing. Lucu banget Iya, iya, manapun. Dia gitu. bikin tersinggung dokter kan? Iya benar. Datang-datang pakai baju dokter. Pakai baju dokter, Just lab. terus pakai opininya dia nyerang dan kita mikir, iya juga sih, bener juga Iya. kau sih gitu. Ketawain itunya. Gila. Wah banyak banget yang bagus di hari. Bang Adriano Kolbi juga bagus. Gua nggak nonton nanti. Gua bilang pas ketemu sama Adri, gua bilang gila, I miss. Gua kehilangan nonton performance lo karena katanya bagus juga. Bagus. Om Sam juga ya. Om Sep. Pertama kali nonton lagi Om Sam. Istri saya suka materinya dia. Sam? Suka. Iya. Ntar lagi masuk Kristen istri dulu. Memang masuk Kristen memang. Terus banyak ya. Hari Shows pertama sih. itu hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Katanya hari pertama tuh anak-anak banyak yang pada sampai pagi katanya di situ. Oh iya. Iya. Tahu tuh kita pulang. Mabok katanya. Wah. Katanya. Katanya gue tau aja dari ini Rangga nih orang finance ikut minum. Tapi mungkin kayaknya vibe-nya tuh hari pertama dari sebuah festival yang dicintai anak-anak banyak banget. Iya, betul ya. Gitu Kayaknya ya. di situ Hari pertama. kedua deh, hari kedua. Hari kedua panggung luar. Hari kedua panggung luar. Pokoknya saya nggak terlalu hari kedua tuh karena agak Faisal telat ada. datang. Faisal Pajar oke sih. Ini? Nggak ada yang mau nyebut nama dia? Iya, Ini panggung luar. Faisal Pajar oke, lucu juga. Cuman Segitu dah, di Mas, lu. di Oke, deretan oke. dia lucu. Oke. Oh, nggak kayak gila lucu banget gitu. Faisal Fajar oke. Gitu. Menurut saya cukup baik. Faisal lucu Kayak juri. Oke. Boleh. Nice. Faisal lucu banget. Temen gitu loh, sama-sama trimantra gitu loh. Parah terima Lucu banget. Tapi kan masalahnya gue juga ngikutin proses materi mereka, Mas. Oh, jadi lu kan lu bisa menilai apakah mereka pecah atau enggak. Oh, pecah sesuai sama ekspektasi gitu. Oh. Pecah berarti aman berarti. Aman. Itu mereka dua-duanya hari kedua outdoor. Ada kedua outdoor. Karena saya salut tuh yang bikin materi di membahas tentang keresahan dia di outdoor. Karena rata-rata yang udah langsung masuk ke setlist biasanya agak kurang. Jadi dia marah-marah tentang keadaan lagi. Jadi ada beberapa komika yang kayaknya solid dari awal tuh materi di setlistnya dia dan sampai akhir pecah. Kayak hari pertama tuh Iksan Lol, terus Rizky Ambon hari keberapa ya? Oh, hari pertama tuh dia. Oh dia tuh langsung juga. Memang Dia di udah luar. ditulis materinya tentang itu dan tuh pecah banget. Hari kedua kalau nggak salah Kamal Ocon ya Mas. Oh, enggak, Kamal tuh hari pertama. Oh, berarti saya lebih banyak nonton hari pertama kayaknya. Hari kedua Kamal Ocon tuh luar juga ya? Iya luar. Iya, katanya bagus banget ya. Dia di luar membahas tentang apa ya? Open mic udah sering open mic lah gitu. Dan udah solid banget materinya dia. Jadi hari kedua paling yang kita ingat
Faisal sama Fajar. Siapa lagi ya? Yang kata lu, oke lah. Kata lu. Bagus, sesuai ekspektasi, bukan gimana. Beneran kayak gitu. Berarti nggak ingat? Saya udah keling hari berapa? Hari kedua, benar. Hari kedua Bang Yuda. Udah keling. Lucu banget di awal ya. Iya. Lucu banget. Gue satu panggung sama Dodok Jogja. Itu apa makanan khas Jogja atau apa gitu lah ya. Habis itu masuk lah dia materinya dia. Agak berat memang pembahasan. Dia masih ngomongin finance tuh, masih ngomongin investasi. Ada Materi investasi stand up kan biasanya soal itu. tapi kayaknya tentang Israel apa gitu ya? Iya. Oh itu kayaknya orang lagi beli mie balap jadi nggak terlalu kayaknya ya. Lagi mie balap diajak Iya. ngomongin Palestina Israel Iya ya. kayaknya. Tapi panggung luar di hari kedua dan ketiga itu kan udah mulai bentrok sama panggung dalam, Mas. Oh iya itu tuh. Jadi panggung luar itu kebanyakan mayoritasnya adalah kita teman-teman komunitas support teman kita lagi tampil. Iya benar yang duduk-duduk tuh komika-komika ya. Ya anak komunitas, Mas, dibawa materi berat pusing malah. Jangan dikasih berat jangan. Ada satu favorit saya. Saya menonton dari Booth Habela jauh sekali, tapi audio kan udah kedengaran dan saya masih ketawa. Yaitu tidak lain tidak bukan Romi Hakim. Oke. Romi Hakim Hakim. main di audio dia, siapapun jauh kena itu audio. iya. Dia editor bla bla bla, Hakim. punchline-nya di audio gitu. Keren dia. Keren. Kayaknya ada Mas Brata di daerah situ juga, dari dekat situ dah. Nah, saya habis itu habis dari Abela. Habis itu dengarnya dari jauh tapi lucu banget. Ditulis memang kata ini bocoran dikit di dalam yang mau nonton Boah, sini aja nggak apa-apa intinya gitu. Nih, saya coba ya. Dia lip sync tapi suaranya Boah. Assalamualaikum. Lucu banget bangsat. Ya lucu banget anjing. Itu sih. Yo, dia jago dia. Wah keren. Keren. Lucu banget. Aduh nyesel gua nggak nonton hari pertama. Kalau panggung dalam? Panggung dalam hari kedua Fajar Nugra ya. Fajar Nugra. Fajar Nugra solid Fajar sekali. Nugra ya. Banyak Iya. yang bilang gitu, Fajar Nugra. Merinding itu Dia tuh kita. ngomongin apa sih? Kiamat ya. Kiamat. Ngomongin kiamat. Iya. Lucu ya, karena dari kemarin tuh gua denger banyak orang muji Fajar Nugra. Terus gua bingung karena Fajar Nugra kan setahu gua tuh udah jarang stand up, film mulu. Iya. Jadi kan kalau orang udah lama ninggalin stand up terus ada di film, ketika stand up kemungkinan besar ngomongin film, tapi ini enggak. Ini enggak. Dia ngomongin soal Kiamat. Kiamat. Iya. Berarti kan nulis lagi. Nulis lagi. Gila tuh orang. Iya, makanya saya bilang, solid lagi. Terus ya dibuka dengan openingnya dia yang langsung mengagumkan dengan suara apa backsoundnya dia, gerakannya dia, act outnya pas. Akhirnya udah kayaknya penonton udah, ngomongin apa nih, masuk ke beatnya dia. Terus orang kayak, iya lagi. Ada kebanyakan tuh setelah punchline kayak, kok dibawa ke sana ya. Bener lagi nyambung lagi dengan itu. Ada beberapa ya yang di-impersonate dia dengan lagu-lagu yang hype sekarang gitu. Jadi pecah sih. Dia tuh headliner bukan? Headliner hari kedua, bukan ya? Hari kedua siapa headliner? Hari kedua siapa itu? Oh, headliner yang itu Bang G Pamungkas. G Pamungkas. Iya. Banyak yang muji juga tuh. Iya, G bagus banget dia. Cuman gue inget Stand Up Fest 2023 hampir semua nyebut G sih juaranya. Iya. Kalau sekarang sih hampir semua benar. Kacau. Kacau, friend. Oh, Bang Jegel juga bagus. Jegel. Sampai Bang Radin Insta story, gua habis mandi. Perfect set. Iya, perfect set. Iya. Tapi memang abang itu kalau udah kita mendengarkan dia cerita aja gitu. Dia ngomongin apa? Agak lain. Ngomongin agak lain. Gila gue. Berantem. Lucu banget. Aduh. Lucu banget itu. Sedih banget gue. Gue di balik papan gue. Iya, Mas Panji lagi Sedih di gua. papan ya. Terus siapa lagi yang lu ingat dari hari kedua? Oh, siapa? Dua siapa lagi? Hari kedua Beler katanya. Oh, Beler katanya pecah gila. ada yang nge-review tuh penonton terus dikasih lah semua keterangan gitu terus pas Mas Beller tuh dia bilang ini solid banget penulisannya nggak perlu act out kalau materi ibarat senjata dia adalah sniper. Anjir, jadi langsung kepala orang udah mati. Keren. Malah banyak yang bilang kan Beler 2023 juga pecah banget tuh. Iya, Dia iya. satu grupan sama Remin gue ingat waktu itu Iya, karena iya. gue tonton. Tapi katanya Beler 2025 lebih pecah daripada Beler di Iya, Stand Up Fest iya, 2023. Ngomongin Gila ya. bagus banget itu. Tidak ada pergerakan bahu naik nggak ada dia. Gini doang tapi ketawanya Relax santai. Relax santai. Bener sniper itu, Sat. Tiduran Iya. aja ya kan. Abdur juga hari kedua. Iya. Bang Abdur. Talent-talent Comika banyak hari kedua. Hari Abdur, Ristek,
Ristek, Alma. Ristek gimana? Ristek. Katanya dia ngomongin Comika bukan? Iya. Ngomongin gua bukan ya? Iya, ngomongin Yang pastinya. Indonesia itu. Iya, yang Bogor Sundul. Iya. Saya tuh baru terus dia bilang kan, gua marah, Mas Panji marah kan sama dia. Sampai mau dipukul, sampai dia masuk penjara, keluar dari penjara dipukul lagi. Saya bilang, ini Mas Panji kayaknya marahnya orang luar ya. Orang Amerika kan begitu menganalogikan sesuatu atau apa Tapi itu gitu. persis kata per kata kayak karena gue nonton open mic-nya. Gue nonton open mic-nya kan. Emang persis kayak gitu. Jadi gue saking sebelnya sama Ristek, gue bilang Ristek, gue saking marahnya nih. Gue mau sundul hidung lu, gue patahin tangan lu sampai gue masuk penjara karena pasal penganiayaan. Tunggu gue sampai gue keluar karena nanti gue akan cari lu, gue patahin lagi tangan lu satu lagi. Sekarang gue marah banget sih waktu itu. Sekarang gimana orang nggak melekat di otak kalau kata-katanya begitu? Gitu. Pulang-pulang dia kayak, parah banget saya salah apa ya ini dia itu udah itu gitu. ngebunuh enggak tapi nyiksa. Bisa itu kepikiran terus itu. Mandi tuh kepikiran. Maaf, gue marah banget gue waktu itu, maaf ya. Sampai sekarang gue nggak jadi diundang jadi ke podcast Tauko loh, sampai sekarang loh. Tadinya gue udah dijadwalin mau jadi bintang tamu Tauko sampai detik ini. Belum. Acaranya 2022 loh. 2023 loh, gila loh. Nggak berani kayaknya dia. Bawa gue. Takut dipatahin tangannya. Terus siapa juga ya? Rais hari keberapa? 1. Oh, Rais hari ke-1. Rais 1. Oke. Bangun dalam. Gimana tuh dia tuh? Mas, materinya materi jahat, Mas. Iya, jahat. jahat. Jahat tuh maksudnya gimana? Dia ngomongin ada kafe, isinya orang tunawicara sama tunarungu. Oh, anjing nih. Masih jahat kan? Iya. itu premisnya aja ya, itu aja premisnya. Iya, besar kemungkinan sih mereka akan bawain set yang sama sih. Jadi Stand Up Fest akan hadir lagi di Jogja karena setnya pecah, lu juga belum nonton. Benar. Kemungkinan besar sih pasti dibawa. Iya. Jahat ya? Jahat banget ya? itu. Oke, nanti kita lihat lah. Oke. Terus itu hari kedua. Sebelum kita lanjut ke hari ketiga, yaitu hari yang kita break dulu sebentar dan bertanya makanan favorit. Oh, Di antara itu semua. Gokil. Makanan favorit ya. Makanan favorit. Atau booth anak-anak favorit lah. Iya. Gua ininya Bang Bonar siapa? Apa namanya ya? Panaka. Apa? Oh, kasih kenyang. Kasih kenyang. Jauh ya dari Panaka. Kenapa di kepala gue Panaka? Kasih kenyang. Kenyang. Apa itu? Dia jualan makanan khas Manado gitu. Jadi ikan-ikan cakalang. Oh, sambal-sambal pedas itu ya? Oke, iya. Oke. Kalau gua tuh ini mie-nya bapaknya Dwik. Oh, ini. Apa? Padenyom. Padenyom. Emang enak Padenyom sih. Emang enak Padenyom sama ini. Tehnya Gitong. Enggak, sebenarnya biasa aja dan enggak enak-enak banget. Tapi disambutnya kayak apa gitu. Itu booth-nya anak stand up Indo Jaktim. Oh, ini UMKM Jaktim. Iya, UMKM Jaktim. Iya, benar. Gua masuk, apa? Disambut foto-foto, anjing tolol emang tuh. Komunitas tolol. Itu salah satu favorit saya. Saya nggak tahu enak apa enggak. Yang penting dari tabure dan juga mie balap yang banyak antrian. UMKM adalah jalanku. Oke. Yeah. Bang, menurut mau apa? Saya ini aja satu deh. Ini Bang. Lah, jadi udah. Bener. Udah ada langsung. Kadang nganggur kayaknya mereka kosong. Lu apa? Favorit lu apa? Itu. Itu tadi. Terus taburai juga. Taburai sama Denny Gitong apa nama ininya? Tonggi. Tonggi. Tahu nggak pelesetan dari Tongji? Tahu nggak? Tahu Teh Tongji. Tonggi. Namanya Tonggi. Iya. Aduh lucu banget Gitong Tonggi. Aduh anjing lucu banget. Kok gua nggak ngeh ya? Itu yang mana? Iya. Dia cuman Konteks sini. Iya. Tempat ngerokok. Iya. Oh. Terus saya tanya, gimana nih? Terus dibanding 2023 Bang, agak kurang ini. Oh gitu, kasihan. Nggak apa-apa. Kasihan. Nanti di Mensrea, di Indonesia Arena, itu kan ada 20 booth, di mana 10-nya tuh untuk anak-anak komunitas. Jadi nanti, sama ini yang gue suka. Nasi cuminya David. Oh, Minyonyor. Minyonyor, Oh, iya. nasi cuminya Nggak enak. sempat saya itu, nggak sempat Nasi ini tadi. cuminya enak. Fike itu nasi cuminya. Oke, itu adalah makanan. Kita sekarang masuk ke hari ketiga. Hari ketiga tuh gua nyampe kayaknya sore jam 4 kalau gua nggak salah. Gua nyampenya jam 4. Jadi gua agak miss yang show-show di luar tuh. Iya. Jagoan di luarnya siapa? Gua Denny Gitong. Lucu banget. Denny Gitong. Ngomongin apa deh? Kayaknya nggak apa-apa ya dibahas soalnya meta juga. Cuma bisa materi di hari itu. Iya. Jadi dia ngomongin
taburai, dadar beredar, di balap tuh rame. Iya. Teh dia sepi. Kata dia ngapain ke situ? Lu hari biasa juga itu warungnya udah ada. Ini tuh beneran di stand up. Ini beneran masih ada, bisa ketemu masih. Iya, tolong dong gini aja ya gitu maksudnya. Lucu banget. Lucu banget. Mengeluhkan dagangan dia. Dagangan pasti lucu Denny sih, Gitong pasti ya. itu sih. Denny Gitong. Oke, Berata? Kalau saya justru Mengeluar. karena hari pertama, hari kedua tuh menghindari teman-teman komika yang ada di ruangan talent. Kayak takut tekanan-tekanan nih, nyiapin diri. Jadi memang nonton di luar. Pas hari ketiga udah nggak nonton Mas Panji. Udah di belakang terus dari pagi Oh ngebadain. iya bener, gua Iya. ngeliat. Kita ketemu di situ. belakang. Jadi nggak sempet nonton. Oh ya sorry, ke skip Akim Bagil. Hakim Bagil hari keberapa? Hari kedua kalau nggak salah. Betul, itu kayaknya Oh. A Legend is Born. Kayaknya itu. Tadinya cuma kita doang yang tahu Hakim Bagil. Iya. Hari itu ribuan orang tahu Hakim tahu, Bagil. Wah, Dia ngeluarin beat ini. Bukan, baru lagi. Baru lagi, Manting Mas. Pong. Baru lagi. baru lagi. Dan main di visual curang dia, saya bilang. Tiba-tiba kok ada lampu redup terus tiba-tiba di layar ada gambar. Wah, itu penonton kayak habis nonton konser apa gitu. Iya, iya. Itu groupingan itu kan gila juga ya, karena Rin Hermana headliner dari groupingan itu. Rin main sesuatu yang juga sangat beresiko. Dia bilang dia adalah tumbal Iya, stand up benar, fest. betul. Itu aja berani banget. Tapi di groupingan itu ada Isman Hasriaman. Oh iya, Pecah katanya. pecah. Anak-anak happy sekali nonton katanya. Happy sekali. Iya, happy sekali. Dia juga lagi mau bikin spesial Oxymoron. Kemarin presale-nya sold out. Oh, iya. Oxymoron dia kan di Comika Comedy Club. Wah, itu makanya yang beli Presale sold out. teman-teman komika juga. Iya, kita pengen- juga karena pengen nonton, lagi. Iya. pengen happy. Nanti lu cek aja. Tapi groupingan itu gila-gila semua. Ada siapa aja ya katanya? Ini Bang Ate situ. Oh Ate iya, di situ. habis Bang Hakim, Ate, Ate Rin. Wah, naik terus grafiknya. naik terus tuh. Gila ya. Iya. Gila itu pressure-nya kayak apa coba. Gue inget di hari ketiga kan gue groupingan komika pertama. Iya. Terakhirnya lu kan. Jadi ada gue, terus siapa ya? Frimawan. Gue Frimawan, Frimawan, Nope. Nope, Zawin. baru lu. Iya. Itu juga gila sih. Tapi kita ngomongin lu dulu. Lu manggung jam? Jam 4. Kenapa nggak bisa ngomong jam 4? Kenapa jam 4 gitu? Kenapa gitu? Jam 4. Udah enak itu jam 4. Jam 4. Nah, itu. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Panggung dalam nyalanya pertama kali jam berapa? Jam 4 sore? Enggak, jam Ada 2. sebelumnya lagi. Iya, Oh. bangun dalam. Groupingan lu siapa aja? Hernawan Yoga, Patra Gumala, Arif Didu, Abdel Ahrian, gua, Bang. Oh, gua tahu itu. Gua nyampe pas lagi itu. Oh iya. Kan iya, gua iya. sempet meluk Mas Manji. Iya. Pas bagian energinya gua pelukin aja. Oh. Gua ketemu senior, peluk gitu, gua peluk. Nggak jelas. Ya karena gue inget Wawan juga solid banget. Oh iya. Lu nonton nggak? nonton. Wawan solid. Dia nggak percaya gue nonton. Gua dan ada banyak jok-jok yang gue nontonnya berdua Ernest dari samping. Jadi gue baru nyampe, Ernest juga baru Iya, nyampe, terus yang manggung adalah Wawan. Waktu itu gimana rasanya? Lebih unggul dibanding Faisal Agung dan Fajar Muti. Gimana rasanya? Gak gimana-gimana, Mas. Bebannya juga kenceng bener, Mas. Apanya? Bebannya. Beban ya? Iya, Cing Abdul tuh jedor-jedor. Iya. Mental saya kayak dipukulin, Mas. Saya tuh dari duduk di kursi gini kan. Sebelum naik panggung ada kursi kan kita. Iya. Cing Abdul, dor, saya sampai ke ubin, Mas. Kayak Allahu Akbar gimana ini? Takut banget. Tapi pecah. Pecah banget. Nggak nonton maksudnya. Nggak nonton? Saya nonton. Nonton tapi Lah, yang kok di bisa? dalam, Di dalam, Iya, betul. yang TV itu. Nggak kedengeran kan suara Iya, ketawa kan? Nggak nggak kedengeran. kedengeran suara Tapi ketawa. rasanya kayak gimana? Rasanya, kalau gue rasanya nggak puas, Mas. Kenapa? Karena gue tuh menaruh ekot besar di opening jokes. Ngebuat nafas gue di tengah nggak panjang. Oh, karena terlalu banyak gerak. ngos-ngosan. Iya, Jadi iya. ngos-ngosan, ngedelivery setupnya nggak begitu maksimal bagi gue. Ya, menurut gua mah itu bukan karena account-nya. Tapi. Ini bro. Nyalahin account ini bro. Nyalain ekor. Kayaknya ya, jadi hampir. delivery setupnya tuh nggak maksimal gitu. Ini. Iya, mohon maaf Kalau ya. ini nggak ada juga nggak apa-apa. Lu mau lompat-lompat, lu nggak ngeliat Pras Teguh, lu lompat-lompatan. Iya, bener. Aman aja. Aman aja itu ya. Aneh. Terus yang karena gua sama dia manggung, lu dulu deh. Favorit lu di hari ketiga? Favorit hari ketiga Mas Panji. Ini fair-fairan aja. Basa-basi. Enggak, saya balik lagi. Tuh lihat Faisal nggak setuju. Enggak, saya balik lagi nonton.
orang dengan gaya waktu saya pertama kali bisa jatuh cinta sama stand up. Mas Panjing tuh bawa pohon pisang begini-begini tuh kayak saya ngeliat dulu beat ada tai muter-muter di flash kagak. ngelawan ya. Itu apa ya? Itu Merdeka ya, Masake Bangsaku itu. Masake Bangsa. Enggak. Apa Merdeka dan Bercanda ya? Yang ngomongin beat. Merdeka dan Bercanda. Merdeka dan Bercanda. Iya, itu soal toilet keraton kan yang kalau di flash cuma gini-gini. Iya. Ngeliat saya kayak, wah ini yang dulu pertama kali gue jatuh cinta nih sama. Suka gerakan memang. Suka gerakan beliau memang, ini. Gue sejujurnya, gue sangat puas dengan set gue itu. Karena gue nggak ada salahnya sama sekali. Iya. Sempurna semuanya. Jadi dari awal sampai akhir, bahkan selama gue open mic biasanya 10.22, 10.30. Kemarin tuh di bawah 10. Jadi gue puas sekali. Gue berhasil untuk bikin semuanya jadi lebih padat. Persiapan gue berapa lama ya? Lu persiapan berapa lama? Saya udah dari dihubungin Pak Haji sudah bingung pengen bahas apa. Sama lagi begitu Udah langsung juga. utak-atik, langsung nulis. Karena tadinya saya pengen bawain jokes adalah, nggak apa-apa saya buka aja sini karena nggak ada kesempatannya lagi. Saya pengen bawain jokes adalah, kayaknya kenapa saya bisa tampil di Istora Panggung Dalam, itu faktor doa. Dulu sebelumnya saya ngerekam spesial Mas Panji. Itu di Istora. Oh iya. Oh, lu yang ngerekam? Terus panjang Mas Panji stand up, gue tuh salawatan, berharap bisa tampil di situ. Anjay. Dan akhirnya dijabah, karena saya sholatannya husu. Audionya kan jelek ya kan? Tadinya mau begitu Mas. Enggak, dia udah nulis ini, udah nyiapin ini dia nih, Bang. Ini beat nih barusan. Iya, ini beat ini barusan nih. Roasting ini jatuhnya. Ini beat ini. Tapi bener tadinya opening jokes-nya mau itu. Nggak jadi. Jadi udah banyak berapa kali saya ganti-ganti gitu materinya. By the way, berapa komik yang ngomongin soal lampu? Karena gue mikir, nih pasti banyak banget yang bercandain soal lampu nih. Lampu Istora. Kan di Istora kan waktu show-nya gue kan lampu-lampu pada nyala di pojokan. Ada yang ngomongin itu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Sempet kayaknya nggak bahas itu. Lucu, soalnya pas gue selesai manggung pun, gue sempat ngebecandain itu. Yang di pojok-pojok, aman. Terus jawabannya aman, bukan ketawa. Karena gue pikir responnya itu ketawa, karena ingat waktu itu gue di pojok-pojok, nggak kedengeran suaranya. Kayaknya momennya udah lewat kali ya. Nah makanya itu akhirnya saya ganti, dikasih tau senior-senior. Antara itu materi nanti, udah terlalu banyak orang ngomongin akhirnya nggak kena lagi, atau orang lupa. Akhirnya saya buang, ganti. Berapa kali gitu ganti-ganti materinya. Berarti berapa lama persiapan untuk bikin set lo? 3 bulan berarti kayaknya. 3 bulan ya? Iya sama, gue mungkin 3 bulan juga gue. 3 bulan. Gue denger lu juga 3 bulan? Iya, pas diumumin tuh udah nyetlist. Tapi ketakutannya adalah mempertimbangkan itu yang berkelahi di kepala Mas Panji tentang Mas Panji ngebahas Zawin, Zawin bakalan membahas Mas Panji naik gunung. Jadi saya tuh naik gunung juga kan sama si bapak itu kan. Iya. Kalau beliau tiba-tiba bahas saya juga, ini gimana ini? Saya harus nyiapin setlist. Iya. Jadi saya open mic tuh sambil nyiapin materi tentang naik gunung juga. Habis itu saya, aman sih kayaknya tidak dibahas deh. Udah langsung masuk ke setlist yang udah di open mic. Oke, berarti lu udah nyiapin 3 bulan. Tahu nggak siapa yang anjing? Siapa? Gilang Baskara. Gilang Baskara. Betul. Very anjing dia itu. Karena pertama, gua nggak tahu lu nggak tahu nggak, tapi Berata ngeh pasti. Dia itu nyusun set di situ masih. Iya benar. Buka laptop, mikir, gini dia. Nyusun set. Betul. Hari pas naik atas panggung, udah bukannya dia tulis lagi. Gua karena ini gitu ya? Sampingan sama saya pas tuh nulis. Panggil Bas naik, gua liat, kayaknya materinya nggak mungkin di open mic ini kayak gitu. Iya, Biar kesan kayak masih jago di hari gila. itu. Jago gila. Antara gue nggak tahu sih itu orang antara nyali atau gila atau gimana tuh. Gimana coba naik ke atas panggung bawa sesuatu yang dia belum tes sama sekali. Di depan 5.000. Itulah. Gila sih. Ngebahas komik yang barusan dan kemarinnya juga. Iya. Maksud gue, kita kan juga profesional, tapi kan kita ngelatih 3 bulan. Dan itu pecahnya sama loh, maksudnya ketawa-ketawa juga penonton. Enggak, lebih pecah lo. Enggak, maksudnya Jujur. Jujur. Menurut gua pecahan Salah Arif lagi. Brata. Di situ lu nyangkut. Nyampe maksudnya. Tapi favorit saya para komika adalah, kan tidak semua ya teman-teman komika nonton di ruang talent dan tertawa dengan komika yang ditampilin di TV nih. Betul. Tapi kalau beliau si Bang Awe semua ketawa. Awe gila. Bisa gitu ya. Bisa gitu loh. Awe ada di untuk gambaran aja ya. Karena ruang tunggunya itu ada satu TV, tapi ruangan itu gede. Masing-masing itu sibuk sendiri-sendiri. Iya, betul. Ada sih yang duduk di depan, tapi gini. Iya gitu, pada udah nontonin gitu. kepalanya kemana-mana itu. Iya, iya. Ada yang duduk paling depan tapi main handphone karena kepalanya lagi nope tuh yang kayak gitu. Duduknya di situ. Tapi Awe gila ya.
Pecah banget. Pecah banget itu, dan semua orang kayak ya gitu-gitu. Lucu banget. Punchline-punchline-nya memang liar Lucu kalau banget. beliau Kok itu bisa tuh. kayak gitu ya? Bisa gitu ya kayak. Gue juga nonton open mic-nya kan. Open mic-nya lucu banget. Lucu banget. Gila tuh orang kayaknya. Itu juga Bang Awe pertama-tama saya bikin jatuh cinta sama stand up juga tuh. Karena kayaknya Fest 2023 Bang Awe nggak sebegitunya kayak Bang Awe pada dasarnya gitu. Iya. Terus dia bilang sama Bang Ajis kalau saya setnya segini nih, kayaknya lewat juga gitu. Nggak apa-apa ya, kata Bang Ajis. Yaudah, habisin aja. Jadi memang udah di Iya. Dan katanya kan kalau mau keluar yang penting bilang biar Ajis bisa memperkirakan. Iya betul. Iya. Yang menarik dari stand up fest Mas Panji, kombut-kombutnya tuh. Oh gitu ya? Seneng saya. Iya. Teman-teman ngumpul, kapan nih? Iya betul. Deg-degan bareng. Ngumpul di rumah lu bukan? Iya, ngumpul di rumah saya. Berapa orang? Ada, banyak sih, Primawan, Rio, dan beberapa kali saya juga kumpul sama Beler penulisan pecahkan, gokil. Habis itu terakhir banget, pokoknya besoknya itu udah stand up fest atau masih ada H-1 begitu. Kumpul lah di rumah, tiba-tiba tengah malam. Bang Ari Kriting, Bang Awe, semua kombut materinya. Bang Awe kombut, semua kayak ini mah show jatuhnya. Wah, lucu banget. Ya Allah. Lucu banget itu. Udah kayak jadi begitu. Udah jadi begitu, dia cuman, gue mau bahas ini dah. Ini kayak kan itu ini ya. Nah, itu udah ketawa saya. Udah lucu ya? Udah lucu. Di sini juga kayak gitu, di markas Comikati tuh Beler lagi di situ habis Iya, ngajar. iya. Abdur datang ngobrol. Oh, iya. Alma datang ngobrol. Iya. Bahkan anak-anak juga di sini lama tuh. Waktu itu Beler sama Bari juga lama. Bari juga gila tuh. Iya, bagus. Setnya dia tuh berubah seminggu sebelum. Wow. Gila itu. Dan pecah kan? Pecah. Bari pecah. Gila semua sih. Tapi salah satu yang momen, kayaknya hari Kamis, karena Jumatnya gue berangkat ke Balikpapan. Hari Kamis tuh gue ninggalin ruang ini, ninggalin markas Comika di ruang ini. Oki nggak lagi kombut sama Bari. Oh iya. Iya, jadi emang kombut tuh tersebar di mana-mana, pada panik semuanya. Pada panik semua. Tapi yang aneh yang panik, yang kombutnya masih di minggu itu loh. Masa minggu itu masih kombut, Bang. Ada Bang Apip Sapi. Iya. Udah itu kami open mic selalu ketemu terus. Materi yang ditampilin pas stand up fest itu bukan yang disiapin selama kami ketemu open mic gitu. Ih, Bagus gila banget, sih. lucu Bagus banget ya. Lucu banget. Gila, Apip lucu banget sih. Lucu banget. Jadi orang Batak. Iya. Terus dia mencoba balik lagi ke Betawinya, Iya. nggak kenal lagi Batak. Balik lagi ke Batak, langsung jadi Batak lagi. Terus kami, wah nggak kenal ya gitu. Dipakai lagi. Tadi kan ditaruh di bawah gitu, Iya. dipakai lagi. Terus Neneng juga, Mas Panji. Neneng ya? Neneng itu kami datang lamarannya Ate. Dia kombut sama Ate yang lagi lamaran. Habis lamarannya acara nih makan. Bang Ate, saya ada materi kayak gini gimana? Lah, pengantin mau ajak kombut ini. Yang punya aja. Iya. Lucu banget. Nah, ini grouping yang terakhir. Gue tuh gue tuh udah nggak sabar pengen ngelawak dari gue nyampe. Karena ngeliat orang lawak semua. Gak ada yang bisa diajak ngobrol. Gue berata ngeliat, gue kerja bolak-balik nggak nyari orang ngobrol. Gak ada yang bisa diajak ngobrol. Begini terus nih. Halo. Gak ada yang bisa diajak ngobrol. Mas Panji salah nyarinya Iya. kenapa ini nyarinya tuh Herman Jonek. Herman Jonek Bisa atau dia ngobrol. daerah tempat makan tuh. Ya kan maksud gue di belakang. Ini anak-anak pada kayak santai diajak ngobrol nggak mau. Kosong, mata semua kosong. Iya, susah bener. Nope tuh yang paling mukanya paling suram nggak? Iya, paling bener. runyam, tapi pecah gila. Pokoknya gue ingat pas gue naik, abis gue present Frimawan, gue di ruang tunggu tuh. Frimawan pecah, terus menuju ke Zawin, gue masuk, gue minta izin sama Kuman. Gue bilang, Kuman gue mau masuk ke dalam dong nonton Zawin. Atau Kuman, asal lu lari lagi ke sini ya, karena kita lagi dikumpulin nih setelah acara untuk naik. Jadi gue nonton Nope di dalam, Nope pecah gila. Allahu Akbar. Itu Allah Pecah gila. Ngomongin soal dia judi online, kecanduan judi online. Gila sih itu. Tiap Materi ini, termahal. Iya. Ya, materi Tiap termahal. akhir kalimat ya, ada punchline ya. Iya. Lucu banget. Abis itu masuk ke Zawin, gua happy banget karena gua selama ini nahan untuk nggak denger dia ketika open mic. Oh gitu. Open mic gua nggak denger. Gua pengen nonton langsung di Iya, situ. iya. Gua puas banget nonton Zawin. Gua hampir lupa, gua mau nyebut ini, Diki Divi. Diki Divi lucu banget. Iya. Lucu banget. Gue ingat ada satu momen, gue nonton sama Aji sama Erwin kalau nggak salah. Terus dia nge-callback sesuatu, terus gue sama Ernest, nge-callback sesuatu, terus gue sama Ernest, closing.
anjing kenapa nggak di closing? Ternyata dia nge-callback satu hal lagi yang pecah baru anjir, gila. Bagus banget itu. Gila tuh, bagus banget. Seru mengagumkan. Yang mengagumkan tuh ya di Stand Up Fest kemarin itu banyak komika-komika tuh penulisannya bagus-bagus banget. Kayak Rin itu kan dikenal dengan ekot ya atau ekspresi. Rin nulis joke soal groupingan dia itu penulisannya bagus banget loh. Terutama beatnya Isman tuh. Diki Divi juga bagus. Diki Divi kan biasanya dikenal karena personanya gitu kan. Terus dia kan mudah untuk dicintai gitu ya personanya. Tapi itu kemarin penulisannya bagus banget, gila sih. Itu saya nonton tuh, ini nih. Bang Diki stand up ini. Iya, betul. Ini Diki Divi stand up tuh kayak gini bentuknya. Terus gue inget Nope lucu. Nah, baru habis Nope Zawin, Arif Brata. Baru saya di grupnya saya itu saya bisa mencerna beberapa teman-teman komika dari versinya dia sebelum nampil lah. Mas Panji itu tidak ada beban sama sekali. Di mana-mana, halo, jalan-jalan kemana. Ingat nggak Mas Panji pada saat mau masuk di backstage, saya ngikut di belakang. Karena saya kayak, pengen dong saya setenang orang ini. Tolong dong, ada video saya ngikutin Mas Panji di belakang tuh. Kayak oke, sesantai ini aja jalannya. Mas Panji pakai jas, masuk, oh gue pernah di sini nih, bilang gitu kan. Nah, Mas Panji gitu, terus Frimawan. Dari sore dia udah denger lagu, tapi HP ada notes-nya. Iya, dengar gitu. Sampai di backstage tuh, ada satu ruangan yang toilet aja. Saya masuk di situ juga ngikut dia. Terus dia bilang, area gue Rip. Hah? Nandain. Gue Rip. Oh, sorry. Saya keluar lagi. Teritorial. Jadi dia ngelatih ngebadanin di situ dia. Ngebadanin di situ. Jangan kau masuk area saya sini. Area gue ini. Iya, habis itu Nope. Allah, itu orang kayak habis maling atau apa ya? Iya, betul. Nggak buat aku bang. Nangis aku tadi bang. Gitu. Mirip lagi. Nangis aku tadi bang. Ampun bang. Gimana ini bang? Gimana ini bang? Gimana? Naik meledak. Iya kan? Iya benar. Selalu begitu. Zawin ini yang bagian menurut saya sisi lain dari Zawin. Gini dong. Headliner nih. Saya digituin terus. Makasih Zawinku. Dia gitu terus. Sampai akhirnya di backstage udah kayaknya dia udah panik juga. Terus dia gini. Semangatin gue dong. Zawin beberapa kali nyamperin gue. Jadi Zawin nyamperin gue, bilang, Mas Panji, tenang-tenang aja. Iya. Terus dia diem gitu. Tenang-tenang aja ya, nggak deg-degan? Enggak. Dia pergi. Iya. Pas kapan dia datang lagi, dia nanya, kenapa nggak deg-degan? Kata dia. Terus gue bilang, nggak tahu kan, kita udah latihan. Iya, tapi kalau salah gimana? Itu tuh. Iya. Terus gue bilang, ya kan namanya juga pelawak, Bin. Aminin aja. Pelawak mah enak gitu. Terus bilang, iyalah Win, udah. Kita mah relain aja. Apapun yang terjadi mah, kita pasti lucu gitu. Bener. Terus saya bilang, gitu ya? Makasih Mas. Terus akhirnya dia manggung. Setelah ini semua selesai, dia nyamperin gue. Dia bilang, Mas Panji terima kasih banget. Pokoknya gue lupa bahasanya apa. Tapi kurang lebihnya dia bilang, gue nggak nyangka bahwa gue masih bisa dapat sesuatu dari orang lain yang mengangkat karirnya. Setelah itu gue dikasih bingkisan. Kasih bingkisan. Bilang, dia nanya gini, Mas Panji mau sepatu apa? Sepatu apa? Mas Panji mau sepatu apa? Saya pengen kasih hadiah. Buat apa Zawin? Enggak, buat terima kasih. Buat apa Zawin? Gak usah. Tetap akhirnya dia kasih gue bingkisan. Jadi memang kelihatan. Zawin memang gak pernah kelihatan kayak gitu. Gak pernah kelihatan. Baru kemarin doang dia kelihatan kayak gitu. Iya, makanya pas dia kayak gitu, semangatin gue dong. Saya, Allah Akbar, berarti dia orangnya memang harus digituin. Dari tadi dia pegang saya, terus saya peluk. Bosku, materimu yakini, materimu lucu, kita lucu. Kita sama-sama lucu kok, kita oke, Rip. Terus dia, kok gue tenang ya? Gue tenang ya? Gitu kayak, butuh dikasih tenang orang itu. Selama ini Bang, kan udah selesai nih Bang Zawin tampil. Terus kita dikumpulin di yang kata ruang talent rame-rame. Bang Zawin tuh ngobrol, ada gua, Bang Zawin sama siapa gitu lupa gua. Bang Zawin ngomong gini, alhamdulillah gua aman gitu. Gua ngeliatnya kayak, ternyata senior tuh juga ada gitunya. Iya, ada gitunya. Iya. Nah habis itu, saya kan udah deg-degan sudah dari awal Mas Panji ya. Nggak kelihatan sih, jujur nggak kelihatan. Masa? Dari awal penonton, misalnya saya, matanya kosong Bang, matanya kosong. Karena saya menghindari teman-teman komika di backstage, takutnya, headliner, saya ngindarin itu. Jadi saya bergaulnya di tempat makan, tapi penonton yang, Abang headliner, tetap aja ini. Sama aja beban. Sampai hari kedua,
lagi cukur kumis begitu, kepikiran punchline, bibir saya ngomong, ini langsung, ya Allah, darah langsung. Saya bilang ya ampun, habis itu udah tapi tenang, ngeliat Mas Panji tenang juga. Itu sih karena pada saat badanin materi di belakang tuh pas sore, Bang Ajis, ingat banget saya Bang Ajis datang, terus dia bilang, titip ya Ji. Anjir. Wah, titip ya Ji. Lu main dengan gaya lu, ngabisin aja, tenang. Itu saya ada deg-degannya tapi lebih tenang aja gitu, digituin. Karena abis itu kan Bang Ajis nulis tuh Arif Brata pernah jatuh. Nah, momen itu, itu ya. waktu saya ditunjuk menjadi headliner 2018 Stand Up Hutan. Itu awal-awal banget. Saya kesalahannya seperti Mas Firza yang ngos-ngosan gitu. Di mic-nya ngos-ngosan karena kita di gunung, tangganya naik kayak gini Mas Panji. Jadi saya lari. Opening pertama nggak kena karena saya berata gitu. Habis itu kosong dikit, gimana nih materinya. Habis itu ke belakangnya sih enak, tapi saya di 6 bulan itu setiap mandi kayak kenapa saya gitu? Kenapa saya gitu? Iya, ngapain saya gitu? Itu lumayan ini sih. Habis itu Bang Ajis nunjuk lagi jadi headliner, jadi saya bilang udah mudah-mudahan bisa gitu. Dan pecah gila. Alhamdulillah udah. Pecah gila. Nggak tahu Bang ya, kan udah selesai di elunya nih, Bang Brata udah. Bang Brata kan matanya nanar gitu ya. Nggak tahu, gue juga nggak ikut ngerasa bangga gitu ngeliat Bang Brata. Kenapa ya? Ikut ngerasa bangga ngeliat Bang Brata menutup dengan baik gitu. Terharu, ikut terharu juga. Sebenarnya kan lo nggak punya perasaan sebenarnya. Makanya gue juga ngerasaan ya. Tapi gue tuh lebih terharu ngelihat semua orang menyambut Arif Brata. Itu Arif. Stand Up Indo memang kekeluargaan. Respect Stand Up Indo. Hormat. Bayangin, padahal ini kita semua abis kurang lebih bertarung di panggung yang sama. Iya, benar. Tapi semuanya sepakat Arif sih. Arif MVP. Stand Up Indonya tuh luar biasa Mas Panji. Gila. Nah, lu bayangin, ini cerita-cerita ini akan bisa dinikmati lagi oleh Anda di Komikaze Yogyakarta. Sekali lagi, tanggalnya adalah hilang lagi. Pokoknya DOR ini dia. Acara tanggal 20 September 2025, 19.30 ya, jam 7:30 malam sampai jam 10 di gedung pertunjukan FBS UNY. Selain mereka berdua, akan ada Abraham Tino, Rais Marasabesi, Rizky Tugu, dan satu komika dari Jogja. Tiket bisa dibeli di tix.comika.id. Satu tiketnya untuk nonton langsung di sana 200.000. Kalau beli 2 tiket, Rp300.000. Live streaming, siapa tahu lu tinggal di mana gitu ya, nggak bisa nonton, Rp150.000. Silakan sikat di tix.comika.id dan nikmati keriangan Stand Up Fest di bawah ke kota Anda. Nah, itu dia. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Bye-bye.